Sudah ketemu belum? Belum ya? Sudah? Kita lanjut Iya, aja ya. Kalau iya sudah, Pak. Iya Pak. lanjut ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua disebut dengan nilai sekarang atau present value. Kalau present value itu adalah kebalikan dari yang future value tadi. Jadi kalau rumusnya future value F sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N, maka present value adalah F dikali 1 plus I pangkat N. Kalau yang I ini adalah bunga atau dikenal dengan discount rate. Kemudian kalau satu kotak ini namanya present value factor atau namanya disebut dengan discount factor. Ya, jadi nanti kapan-kapan kalau nemu di buku keuangan, I ini bisa dikenal sebagai bunga atau discount factor, discount rate. Kalau yang kotak ini, yang 1 dibagi 1 plus I pangkat N ini dikenal sebagai discount factor. Nah, jadi nilai sekarang P adalah nilai sekarang dari suatu jumlah di masa yang akan datang yang akan diterima pada akhir periode N pada tingkat suku bunga I. Oke ya, sudah dicatat ya? Sudah dicatat? Sudah Pak. Dah, oke. Nah, misalnya diketahui bunga pada tahun 1 10%, bunga tahun kedua 12%, bunga pada tahun ketiga 14%, maka nilai sekarang dari uang 1.404 yang akan diterima 3 tahun yang akan datang, kita hitung dengan cara P sama dengan 1.404 dikali 1 per 1 per 10% pangkat 1 dikali 1 per 10% pangkat 1 dikali 1 per 14% pangkat 1 gitu ya. Kalau ini diasumsikan setiap bunganya berbeda. Kebalikan yang sama tadi juga, kalau ini tahun ke-1 10%, tahun ke-2 12%, tahun ketiga sampai kelima 14%. Sehingga di sini yang pertama pangkat 1, 12% pangkat 1, 14% pangkat 3. Sehingga hasilnya masing-masing 1.000 atau kebalikan dari yang future value tadi. Oke, bisa? Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa ya? Oke, nah oke. Kita coba latihan dulu aja ya sebelum kita masuk ke topik yang berikutnya. Silakan, enaknya gimana ya? Pak Faris, ini kalau misalnya saya kasih tugas enaknya gimana nih? Mendingan atau mau dibikin tugas ntar dibikin di Google Form ntar langsung diisi mungkin Pak. Oh gitu aja, di Google Form aja ya? Boleh. Oh iya ya, oke. Sebelum ke topik yang berikutnya, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Jadi yang present value sama future value udah bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, maka. Nggak ada? Lanjutkan? Sudah sepertinya Pak. Lanjut ya? Iya. Oh, enggak. Oke, kemudian yang berikutnya nilai yang akan datang dari anuitas atau annuity. Apa yang disebut dengan anuitas adalah sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Jadi biasanya anuitas itu paling gampang contohnya cicilan ya, cicilan per bulan, per tahun, itu adalah anuitas. Jadi kalau kita ngitung nilai waktu dari uang biasanya salah satunya peruntukannya untuk anuitas ini ya, untuk cicilan baik dibayar maupun diterima. Sifat anuitas adalah jumlah pembayaran tetap atau sama, equal payment. Jarak periode antar angsuran sama atau equal period between payment, dan pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama atau in arrears.
Nah, contohnya misalnya uang 1.000 yang diterima secara rutin tiap akhir tahun selama 4 tahun, semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun ke-1 akan berjumlah 1.000 dikali 1 plus 10% pangkat 3, yaitu 1.331. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun kedua akan berjumlah sama pangkat 2. Kemudian pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun pertama, ini pertama ya harusnya ya, ke-1 akan berjumlah 1.100. Jadi yang disebut dengan anuitas adalah, ini kemudian pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun ke-0, ini 0 akan menjadi 1.000, yaitu dia pangkatnya 0. Jadi kalau dia berpangkat 0, berapapun dikali dengan pangkat 0 akan menjadi 1. Jadi totalnya menjadi 1.000. Catatan, uang tersebut belum sempat dibungakan karena diterima pada akhir tahun. Dengan demikian pada akhir tahun keempat, jumlah keseluruhan yang diterima akan menjadi 1.331 ditambah 1.210 tambah 1.100 ditambah 1.000, sehingga uangnya secara annuity menjadi 4.641. Yang dimaksud dengan uang dengan nilai yang akan datang dari anuitas adalah jumlah keseluruhan uang tersebut, yaitu 4.641 rupiah. Ini ya. Jadi kayak kalau saya ulangi, kalau misalnya pertanyaannya adalah uang 1.000 yang diterima secara rutin setiap akhir tahun selama 4 tahun yang ditabung dengan tingkat bunga 10%, maka kita hitung satu-satu, ada pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0, kita jumlah hasilnya sehingga totalnya 4.641. Pak, mau tanya boleh Pak? Ya, Bang. Yang slide sebelumnya Pak, tolong. Slide sebelumnya ini. Ya, yang pada akhir tahun keempat, poin kedua itu tahun pertama ya Pak, atau tahun ketiga? Yang ini. Iya. Iya, yang ini akhir tahun pertama. Yang ini akhir tahun kedua, yang ini akhir tahun ketiga. Oh. Nah, pada saat akhir tahun ketiga dia N-nya jadi 1. Oh, jadi 1. Nanti kita lihat di rumusnya ya. Oh iya. Nah, kalau di akhir tahun keempat N-nya menjadi 0. Nah, kita lihat aja rumusnya. Kenapa bisa begitu? Karena rumusnya N dikurangi 1. Jadi kalau tahunnya 4, akhir tahun keempat dikurangi 1, maka N-nya menjadi 3. Gitu ya. Kalau di akhir tahun ke-1, N min 1 sama dengan 0. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita gunakan rumusnya, SN sama dengan, jadi yang disebut dengan nilai akan datang dari anuitas adalah SN, notasinya, sama dengan A adalah anuitas, dikali 1 plus I pangkat N, dikurangin 1, dibagi I. Nilai yang akan datang anuitas akumulasi dari nilai pembayaran N periode pada tingkat suku bunga I. Nah, misalnya nilai yang datang 1.000 diterima pada setiap akhir tahun sama 4 tahun, semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun, maka ini cara lebih mudahnya, lebih cepatnya. Jadi kita menggunakan untuk 4 tahun 4 dikurangin 1, sehingga 0,4641 dibagi 10% I 4641. Jika jumlah uang atau tingkat bunga berubah, maka rumus tersebut tidak dapat digunakan. Harus dihitung satu persatu dengan nilai yang akan datang. Begitu ya? Bisa dipahami? Kalau misalnya uangnya berubah-ubah pakai rumus yang pertama tadi ya Pak? Iya, pakai rumus yang pertama tadi. Yang ini ya? Yang ini. Jadi di detail satu-satu.
Kalau sebetulnya ada rumus yang lain ya, cuma saya nulisnya nih agak ribet gimana caranya ya. Rumusnya itu gini. Oh, pakai Word aja kali ya. Ini kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Dan Pak, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Jadi rumus yang lain tuh ini 1 plus I pangkat N, ini pangkat ya, pangkat itu jadi gini ya, N min 1 itu nanti tambah ini ada ininya, ada ininya 1 plus I pangkat N min 2, kemudian ditambah dan seterusnya sampai nanti 2 plus I pangkat N min N atau pangkat 0. Nah ini rumus yang berikutnya. Jadi misalnya diketahui A sama dengan 1000, I sama dengan 10%, kemudian N sama dengan 3, maka nanti dia jadi, ngitungnya jadi begini. N sama dengan I 1000 kali 10% angkat 4 min 1 ini 10%, pangkat 4 min 2 ini 10%, pangkat 0. Nah gitu. Ini rumus yang kedua ya. Jadi kalau misalnya mau dihitung satu berarti bisa digunakan yang ini. Jadi di sini kita lihat kalau dia di tahun pertama, jadi dia pangkat 3, kemudian pangkat 2. Jadi nanti di sini akan ini jadi pangkat 3, turun terus sampai menjadi pangkat 0, 2, gitu ya. Nah nanti tinggal dihitung ini berapa dikali 1000, ketemu SN. Bisa dipahami ya? Paham ya? Pak, itu N-nya 4 Pak, bukan 3 Pak. Soalnya kan N-nya 3 Pak yang di atas. Oh iya. Ini 3 ya? Iya, jadi 3 min 1 ya. Min 3 min 2, 3 min 2. Ya betul. Berarti itu 2 dan 1 ya Pak? 2, ya betul. Saya bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, kalau bisa dipahami, ini kita juga bisa gunakan rumus ini kalau misalnya dianggap setiap bunganya sama. Nah, kebalikannya juga sama kalau misalnya tadi future value, ini yang present value. Present value rumusnya tahun pertama ini dibalik, jadi A kali 1 plus 10% pangkat 1. Ini tahun kedua, tahun ketiga pangkat 3, tahun